Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Orang percaya harus memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana dengan anak-anak? Bukankah mereka belum memutuskan untuk percaya dan dapat memberi diri mereka untuk dibaptis? Mohon penjelasannya, Pak Isra. Ya, salahnya bukan anak-anak, kan orang percaya harus, orang yang dibaptis harus percaya. Nah, tapi harus ditanyakan syarat itu diberikan kepada siapa? Syarat itu diberikan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Jadi sebenarnya syarat percaya baru dibaptis itu adalah syarat yang diberikan kepada orang dewasa. Salahnya kita adalah kita mau menerapkan syarat untuk orang dewasa kepada anak-anak. Ya, kalau anak-anak aturannya bukan pakai aturan orang dewasa itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya baptisan itu dia berakar dari suatu teologi yang namanya covenant theology. Covenant theology adalah teologi perjanjian. Bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-17 itu sudah ada perjanjian antara Allah dan Abraham. Isi perjanjiannya adalah bahwa Allah akan menjadi Allah bagi Israel dan segala keturunannya. Dan dari pihak Israel, dari pihak Abraham dan keturunannya harus menjadikan Allah itu menjadi Allah mereka. Sementara dari pihak Allah, Abraham dan keturunannya akan dianggap sebagai umatnya. Itu isi perjanjian.
Lalu tanda perjanjiannya, yaitu di Kejadian 17 itu harus tandanya sunat. Nah, dengan tanda sunat itu menunjukkan bahwa perjanjian bahwa Abraham dan seluruh keturunannya itu harus menjadi umat Allah. Nah, lalu sistem sunat itu diberlakukan kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Lalu siapa yang disunat itu adalah anak-anak yang lahir dari keturunan Abraham pada umur mereka yang masih bayi itu mereka dibaptis. Mereka disunat, khusus anak-anak laki-laki ya. Dengan disunat itu artinya mereka terhisap ke dalam perjanjian itu. Perjanjian anugerah itu antara Allah dan Abraham. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ketika sunat itu dibicarakan, maka dikatakan bahwa Abraham itu menerima sunat itu berdasarkan kebenaran yang didasarkan atas iman, ya, didasarkan atas iman. Kalau begitu maka kita bisa lihat bahwa sunat itu diterima atas dasar iman. Itu di dalam Roma 4 ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Nah, kalau memang tanda sunat diterima berdasarkan iman, pertanyaannya adalah, apakah anak kecil sudah bisa beriman? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kenapa disunat? Kalau begitu mereka diterima atau disunat itu bukan karena iman mereka sendiri, tapi iman dari Abraham yang menyebabkan mereka terhisap di dalamnya. Nah, nanti kalau kita bisa melihat bahwa di dalam perjanjian baru ordinasi sunat ini digantikan dengan baptisan, di mana kita disunat bukan lagi dengan sunat biasa, sunat jasmania, tetapi kita dengan baptisan. Karena itulah maka baptisan itu melanjutkan sakramen sunat di dalam perjanjian lama. Maka sama seperti sunat di mana anak kecil yang baru lahir umur 7 hari juga mereka disunat dengan iman Abraham, maka anak-anak dari orang percaya itu dibaptiskan masuk ke dalam perjanjian itu atas dasar iman orang tua mereka. Kalau begitu apakah mereka diselamatkan? Tidak juga. Kenapa? Karena harus iman pribadi yang menyelamatkan. Kita bisa lihat bahwa banyak orang Israel nanti dihukum mati oleh Tuhan. Tapi mereka masuk ke dalam perjanjian itu atas dasar iman Abraham. Nah, begitu juga anak-anak kita dibaptis. Tetapi bukan berarti mereka otomatis selamat. Mereka sendiri harus percaya kepada Yesus secara pribadi. Ya, jadi sebenarnya dasar dari baptisan anak ini, kalau kita bisa lihat, gereja Kristen pada mulanya kan generasi pertama. Karena generasi pertama, maka dibilang, kamu harus percaya, baru dibaptis. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa seringkali bukan orang langsung jadi Kristen waktu dia jadi baik kan. Dia dari keluarga, dari orang dewasa dulu. Nanti generasi keduanya mulai lahir anak-anak. Dan itu bisa didukung dengan adanya baptisan seisi rumah di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, kalau saudara mau tahu lebih dalam tentang dasar teologis dari baptisan anak ini, saudara bisa cari di YouTube saya ya. Baptisan anak dan tanggung jawab gereja dan orang tua. Itu ada pembahasan detail terkait dengan baptisan, alasan teologis di balik baptisan anak. Jadi sebenarnya kalau jawab gampang, syarat dibaptiskan percaya. Kenapa kita membaptis anak kalau dia bukan percaya? Ya masalahnya bukan pada anaknya. Kamu mengambil syarat untuk orang dewasa, kamu taruh pada anak. Jadi bukan syaratnya yang salah, ya, tapi penerapan persyaratan itu pada anak yang salah. Ya,